Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab ke-6. Bab yang ditunggu-tunggu oleh para laki, keutamaan poligami. Dari awal sudah ditunggu ya. Yang pertama, lelaki yang berpoligami lebih baik di sisi Allah daripada yang tidak berpoligami. Masya Allah. Apalagi kalau istrinya mendukung ya. Jadi istrinya mendukung suami menjadi suami yang terbaik. Dalilnya apa? An Sa'id bin Jubair qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Hal tazawwajta? Apa kau sudah menikah?" Qultu la, aku berkata tidak. Qala fatazawwaj, menikahlah. Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sungguhnya orang yang terbaik dari umat ini yang paling banyak istrinya. Siapa yang paling baik? Siapa? Yang paling banyak istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu mengatakan, "Wa ana atazawwajun nisa," dan aku menikahi para wanita. Rasulullah SAW tidak mengatakan saya menikahi wanita satu. Saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dan subhanallah, ya, kalau antum poligami, antum menjadi mulia ya. Kemudian apa? Antum punya anak banyak. Anak banyak, banyak doain antum. Kita tidak. Antum punya anak 2, sekarang antum punya anak 40 misalnya. Semuanya rajin sholat, di masjid full, isi apa? 40 semuanya. Sholat, dia sholat saja, antum sudah meninggal, dia sholat terus, pahalanya ngalir sama antum. 40 ini doain antum. Ya Allah, rahmatilah ayahku ya Allah. Yang lain juga apa? Doain ibunya, juga doain tantenya, ya tidak? Kalau misalnya kita punya istri 4, anak-anak misalnya ya. Misalnya kita punya istri 4. Bukan saya, kita ya, istri 4. Terus masing-masing anaknya 10. Istri pertama punya anak 10, istri kedua anaknya 10, istri ketiga anak 10, istri 4 anaknya 10. Baik. Kalau ternyata istri kedua meninggal, apakah anak-anak istri pertama tidak mendoakan istri kedua? Doainlah, doain. Ini istri bapaknya. Istri bapaknya, apalagi dekat dengan bapaknya. Kalau ternyata misalnya ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, apakah istri keduanya tidak diurus oleh anak-anak istri pertama? Masih diurus. Oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah bercerita tentang kisah nyata tentang seorang laki yang menikah dengan seorang wanita di Jeddah. Jadi ada seorang laki dari Arab Saudi menikah dengan seorang wanita di Jeddah. Setelah menikah ternyata wanita ini punya teman yang cacat, seorang wanita yang cacat. Maka dia kasihan sama temannya tersebut. Maka dia berkata kepada suaminya, "Saya punya permohonan." "Apa permohonanmu?" "Tolong pelihara teman saya yang cacat tersebut, biar hidup sama kita." Kata temannya, "Bagaimana saya mau pelihara dia? Dia bukan mahram saya." Kata istrinya, "Udah nikahi aja kalau gitu." Nikahi. Ini kisah nyata. Maka menikahlah laki tersebut dengan teman istrinya yang cacat. Dan digauli oleh, ya, mungkin dia ingin berbuat baik dan juga menyenangkan wanita cacat tersebut. Wanita tersebut susah untuk jalan, dia merangkak. Subhanallah, ternyata wanita cacat ini punya anak yang istri pertamanya enggak punya anak. Istri yang kedua yang cacat ini punya anak 1, 2, 3, 4 anak, enggak ada yang cacat. Setelah punya anak 4, istri yang cacat ini meninggal dunia. Setelah itu, anak-anak dari istri yang cacat ini semuanya berbakti sama istri pertamanya. Dianggap ibunya. Kata Syekh Abdul Razak, sekarang mereka rebut-rebutan untuk melayani ibunya. Padahal bukan ibu kandung. Ibu kandung mereka sudah meninggal, ya. Jadi kalau sudah jahat mereka bagi hari, pokoknya sudah hari pindah tugas, istilahnya anak pertama misalnya 2 hari, maka sudah jam 12 siang misalnya, anak kedua sudah nunggu jam 12 harus di sini. Tidak boleh tertunda untuk pergi ke rumah berikutnya. Mereka rebut-rebutan untuk berbakti kepada ibu mereka yang ternyata bukan ibu kandung. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya, orang yang berpoligami dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anak-anaknya semakin banyak yang mendoakan, dan dia juga banyak menafkahi orang. Ya, berbeda antara sekelas seorang lelaki menafkahi seorang wanita dengan menafkahi 4 orang wanita.
Ini menyedihkan ibu-ibu ini. Ibu lanjut apa sudah? Saya nggak tega ya. Siap ibu ya? Ya. Siapnya cuma satu orang siap, yang lainnya nggak siap.